dari bahan baku kayak terigu segala macam, dan untuk pemilihan bahan-bahannya itu yang agak rumit itu dari si soyunya sih. Itu kita harus benar-benar milih soyunya yang bagus supaya kita mendapatkan benar-benar rasa yang pas dan bisa diterima masyarakat Indonesia sih. Selamat datang di Epistemologi Estetika. Epistemologi Estetika adalah salah satu segmen dari channel Foodealisme yang mengulas tentang kultur hidangan, tokoh dan sejarah-sejarah F&B di seluruh dunia. Silahkan memakai handsfree Anda dan mencari tempat yang nyaman. Semoga Anda menikmati konten kami dan sukses selalu. Foodealisme dalam episode epistemologi ini menangkat sumber dari buku The Untold History of Ramen, How Political Crisis in Japan Spawned a Global Food Craze karya George Salt dan didukung oleh Gochuso Ramen Depok, ramen dengan cita rasa yang autentik. Hei, kamu pada penasaran kan nama Gochuso Ramen? Nih, aku lagi coba-coba nih pengolahannya. Ya, jadi akhirnya mie-nya itu berbeda dengan yang lainnya tuh. Menurut catatan sejarah dalam website resmi Shin Yokohama Ramen Museum, pada tahun 1697, Tokugawa Mitsukuni, Mitokomon, adalah orang Jepang pertama yang makan mie Cina. Sarjana Konfusianisme Zhu Xunsui menyajikan sup soba dari negaranya sendiri, untuk hiburan Mitsukuni. Namun mie Cina ini belum tersebar luas ke masyarakat umum. Karena dibukanya pelabuhan pada tahun 1859, banyak orang dan budaya makanan asing akan mengalir masuk. Dengan hal ini sebagai pemicunya, masakan mie Cina, yang merupakan akar dari ramen, akan diperkenalkan ke Jepang. Pada tahun 1910, Kanichi Ozaki membuka kedai ramen yang bernama Asakusa Rai Raiken. Setelah itu, hal tersebutlah yang menyebabkan ledakan besar ramen pertama di Jepang. Tada dalam Salt memberikan pernyataan mengenai awal mula nama ramen sebagai berikut, awalnya disebut Nankin Soba. Itu menjadi Shina Soba, yang menjadi Chuka Soba, dan inilah cara kita sampai ke posisi penyebutan kita sekarang ini. Nama hidangan telah berubah seiring dengan citra Cina, tetapi setelah perang tiba-tiba namanya berubah menjadi ramen, dan itu menjadi makanan khas Jepang yang hampir tidak ada hubungannya dengan Cina. Ramen itu asal mulanya itu pada tahun awal abad ke-19 itu diperkenalkan oleh seorang imigran Tiongkok pada akhir abad 19, dan boomingnya itu ketika di awal abad 20. Kata ramen sendiri itu sebenarnya dari bahasa Cina itu sebenarnya lamien. Dan kenapa bisa disebut ramen itu karena orang-orang Jepang tuh agak susah untuk menyebut huruf L daripada huruf R. Jadi mereka lebih gampang menyebut mereka ramen. Dan itu pun kalau untuk orang Jepang sendiri itu bukan ramen tapi rameng, karena di Jepang sana tuh N itu kalau di Indonesia sini itu kita jadi eng, dan orang-orang Cina itu agak susah untuk menyebut R, dan jadinya mereka ya awalnya sih lamien, tapi ya akhirnya jadi rameng karena di Jepang agak susah untuk huruf L itu. お前はもう死んでいる。何？ Salt dalam bukunya yang berjudul The Untold History of Ramen, How Political Crisis in Japan Spawned a Global Food Craze, memberikan pernyataan mengenai sejarah ramen. Meskipun hidangan ini sering disebut ramen di Jepang, ramen juga disebut chuka, soba dan shina soba, yang merupakan istilah lama yang masing-masing berasal dari tahun 1940-an dan 1910-an. Shina, istilah yang diasosiasikan dengan bahasa zaman imperialisme Jepang, sulit dilepaskan dari sejarah penaklukan kolonial.
kolonial dan akuisisi teritorial oleh Jepang di Asia selama 5 dekade sebagai kekuatan imperialis modern, tahun 1895 sampai tahun 1945. Meskipun cuka soba, yang menjadi istilah dominan untuk makanan setelah perang, terus digunakan secara bergantian dengan ramen di Jepang tanpa menimbulkan provokasi sedikit pun, istilah shinasoba tetap menjadi istilah syarat yang membawa bobot memori sejarah dan kontroversi politik. Pembuat mie juga mengganti istilah shinasoba dengan istilah cuka soba dan ramen, yang melambangkan pergeseran dari kata-kata yang tercemar memori imperialisme dan perang. Berdasarkan fakta itu, dapat disimpulkan bahwa orang Jepang yang pertama kali memakan ramen adalah Tokugawa Mitsukuni, Mitokomon, di tahun 1910. Ramen sudah diketahui oleh banyak masyarakat Jepang. Ramen pada mulanya bernama Nankin Soba, kemudian menjadi Shinasoba, lalu setelah kejadian Perang Dunia II diubah menjadi Chuka Soba, dan sampai pada akhirnya menjadi ramen hingga saat ini. Sampai akhirnya ramen memasuki zaman modern pada tahun 1958, seorang pengusaha yang bernama Momofuku Ando memperkenalkan versi kemasan pertama dari makanan tersebut. Tertulis pada website resmi Nissin Group, Momofuku Ando, sang penemu mie instan kemasan pertama di dunia. Semua berawal dari saat Jepang menghadapi kekurangan pangan yang mengerikan setelah akhir Perang Dunia II. Momofuku Ando melihat jalanan di Jepang dipenuhi oleh orang-orang kelaparan, dan tak terhitung orang yang meninggal karena kekurangan gizi. Momofuku Ando yang menyaksikan pemandangan mengerikan ini, menjadi sangat menyadari pentingnya makanan. Beliau menyadari bahwa tanpa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, manusia menjadi tidak berdaya sehingga kesenian dan kebudayaan tidak akan pernah tercipta. Setelah melalui penelitian dan percobaan tanpa lelah, pada tanggal 25 Agustus tahun 1958, Momofuku Ando akhirnya menemukan chicken ramen, mie instan pertama di dunia. Mie instan ini bahkan disebut magic noodle, mie ajaib. Dari sini kita mengetahui fakta baru jika mie kemasan atau instan pertama di dunia adalah Magic Noodle Chicken Ramen, bukan Indomie seleramu apalagi mie sedapnya Wings Food. Shin Yokohama Ramen Museum dalam website resminya menuliskan bahwa ramen adalah hidangan mie kuah yang awalnya diimpor dari Cina dan telah menjadi salah satu hidangan yang paling populer di Jepang. Mie pada ramen memiliki kriteria yang terdiri dari ketebalan mie, presentase air yang digunakan untuk membuat mie, tingkat gelombang atau bentuk mie chijire, dan warna mie. Kriteria tersebut mempengaruhi rasa keseluruhan. Mie pada ramen memiliki 4 macam, yaitu mie lurus yang tipis, mie lurus yang tebal, mie yang bergelombang atau keriting, dan mie hirauchi, berbentuk seperti pasta. Olahan ramen memiliki banyak sekali variasi dan bentuknya, dari mulai cara mengolahnya, hingga macam-macam bumbu dan kuah yang digunakan sebagai elemen utama dari ramen tersebut. Ada banyak jenis ramen, namun ada 4 jenis yang berdasarkan kuahnya. Soyu ramen memiliki kuah dengan bumbu utama saus kecap. Awal mula digunakannya soyu sebagai kuah ramen adalah karena soyu merupakan bumbu yang paling banyak digunakan di daerah Kanto, Yokohama. Soyu ramen yang memiliki julukan ramen klasik ini memiliki kuah yang berwarna hitam kecoklatan jernih. Mie yang digunakan berbentuk panjang dan lurus namun lebih tebal dari mie pada shio ramen. Soyu ramen biasa disajikan dengan topping berupa daging, naruto kue ikan, telur rebus, daun bawang, nori rumput laut, dan tauge. Shio memiliki arti garam. Dinamakan shio ramen sebab ramen ini memiliki kuah dengan bumbu utama garam laut. Kuah ini terinspirasi dari daerah asalnya, yakni Hakodate, Hokkaido. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pulau Hokkaido terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah. Inilah sebabnya garam laut menjadi bahan dasar utama dalam kuah shio ramen. Shio ramen adalah ramen tertua yang pernah ada. Ramen ini memiliki ukuran mie yang panjang, lurus dan tebal. Kuah ramennya berwarna kuning jernih yang memiliki rasa cenderung asin. Biasanya, shio ramen disajikan dengan irisan daging, sayuran, daun bawang, telur rebus dan nori rumput laut. Miso ramen, miso sendiri merupakan hasil fermentasi dari rebusan kedelai atau beras yang dicampur sedikit garam. Hasil fermentasi ini memberikan rasa yang manis dan gurih. Nantinya hasil fermentasi akan dicampur dengan kaldu daging ayam, ikan atau babi untuk menjadi kuah miso. Miso ramen yang berasal dari Hokkaido ini mulai populer pada tahun 1960-an.
Kuah kental berwarna kuning kecoklatan yang berasal dari berbagai macam perpaduan membuat ramen ini memiliki rasa yang kuat. Namun, mie yang digunakan tidak sama seperti pada shio dan soyu ramen. Mie pada miso ramen cenderung berbentuk keriting, tebal dan tidak terlalu kenyal. Tonkotsu ramen, ramen yang satu ini memiliki ciri khas yang paling beda dengan ramen lainnya. Ciri yang paling mencolok dari tonkotsu ramen adalah kuahnya. Tonkotsu ramen memiliki kuah ramen yang berasal dari rebusan tulang babi. Tulang babi direbus selama berjam-jam lamanya untuk menghasilkan lemak dari tulang tersebut. Air rebusan tulang dan lemak yang ada menghasilkan kuah yang kental dan berwarna putih gading. Dua jenis ramen berdasarkan wilayah di Jepang. Ramen dari berbagai daerah di Jepang memiliki ciri khas, tiap-tiap daerah memiliki ramen dengan ciri khas tersendiri dan keunikannya memiliki nilai komersial yang tinggi. Berikut 19 jenis ramen dari berbagai wilayah di Jepang. 1. Hokkaido Asahikawa Ramen. Ramen ini sudah booming sejak 1997. Ramen ini identik dengan kuah soyu. Mie yang digunakan adalah mie yang keriting dengan kadar air yang rendah 26-31%. Kaldu terbuat dari tulang babi, seafood, dan kecap. Karena memiliki lebih sedikit air, dengan begitu ramen dapat dinikmati dari rasa antara mie dan kuahnya. Sapporo Ramen. Sapporo adalah tempat kelahiran dari miso ramen. Ramen ini identik dengan kuah miso, namun banyak juga toko yang menjual jenis soyu dan shio. Mie yang digunakan adalah mie yang keriting dengan kadar air yang cukup tinggi, 34-40%. Kaldu terbuat dari tulang babi, atau tulang babi plus tulang ayam dengan rasa yang kuat dan bawang putih. Karena menggunakan lemak babi, ramen ini memiliki rasa yang kuat dan volume yang cukup besar, sehingga akan membuat konsumen merasa sangat kenyang. 3. Hakodate Ramen. Ramen ini identik dengan kuah shio. Mie yang digunakan adalah mie yang lurus dan tipis dengan kadar air yang cukup tinggi, 40%. Kaldu terbuat dari tulang babi dan tulang ayam, di beberapa toko ada yang menggunakan seafood. Ramen ini memiliki kuah yang bening. Kuah tidak keruh karena tidak direbus dengan api yang kecil. 4. Tohoku Yonezawa Ramen. Ramen ini identik dengan kuah soyu. Kaldu soyu dibuat menggunakan sarden kering, tulang ayam, tulang babi. Beberapa toko menggunakan lemak sapi untuk membuat kaldu soyu. Mie yang digunakan adalah mie yang keriting dengan kadar air yang tinggi, 40-48%. Teksturnya yang lembut merupakan kombinasi yang tidak merusak sup yang relatif menyegarkan. 5. Shirakawa Ramen. Ramen ini identik dengan kuah soyu. Mie yang digunakan adalah mie yang keriting dengan kadar air yang tinggi, 42-47%. Kaldu terbuat dari tulang babi dan tulang ayam. Ramen ini memiliki kuah yang bening di mana ayam dan babi direbus dengan api yang kecil dan memiliki rasa yang gurih. 6. Kanto Sano Ramen. Ramen ini identik dengan kuah soyu. Mie yang digunakan adalah mie yang keriting dengan kadar air yang cukup tinggi, 37-38%, dan lebih tinggi untuk buatan tangan, 45-50%. Kaldu terbuat dari tulang ayam. Beberapa toko menggunakan tulang babi dan sayuran. Kuah ramen ini rasanya lebih ringan dibandingkan dengan Kitakata Ramen. 7. Kitakata Ramen. Ramen ini identik dengan kuah soyu. Mie yang digunakan adalah mie yang keriting dengan kadar air yang cukup tinggi, 38-43%. Kaldu terbuat dari tulang babi, tulang ayam dan sarden kering. Kitakata Ramen tidak mengandalkan lemak, sehingga memiliki kuah yang bening dan rasa yang ringan. 8. Tokyo Ramen. Ramen ini identik dengan kuah soyu. Mie yang digunakan adalah mie yang keriting dan lurus tipis dengan kadar air yang cukup tinggi, 33-36%. Kaldu terbuat dari tulang ayam, tulang babi, dan dicampur dashi kaldu, gaya Jepang. 3 faktor yang menentukan perbedaan masakan mie Cina dan ramen Jepang, yaitu kecap, mie keriting, dan dashi kaldu, ala Jepang. Ramen yang menggabungkan ketiga elemen tersebut melekat dengan citra Tokyo Ramen. 9. Yokohama Ramen. Ramen ini identik dengan kuah soyu dan shio. Mie yang digunakan adalah mie yang lurus dan tebal dengan kadar air yang rendah. Kaldu terbuat dari lemak ayam dan tulang babi. Yokohama Ramen memiliki budaya mie sendiri, yaitu Tanmen dan Sun Mamen yang tidak ditemukan di Cina.
Tanmen, bisa dikatakan, shio yasai ramen, adalah ramen berkuah shio yang menggunakan sayuran goreng sebagai topping. Sedangkan sunmamen, dengan kata lain, ankake moyashi ramen, adalah ramen berkuah soyu yang menggunakan moyashi tauge goreng yang dikentalkan dengan bubuk kataguri, tepung kentang, sebagai topping. Hei, kamu pada penasaran kan nama Gyosho Ramen? Nih, aku lagi coba-coba nih pengolahannya. Ya, jadi akhirnya mie-nya itu berbeda dengan yang lainnya tuh. お前はもう死んでいる。何 10. Takayama Ramen, ramen ini identik dengan kuah soyu. Mie yang digunakan adalah mie yang keriting dengan kadar air yang rendah, sekitar 30%. Kaldu terbuat dari tulang ayam yang direbus dan dikeringkan sehingga kuah ramen ini bening. Di Takayama, kecap dan mirin sake manis ditambahkan langsung ke sup untuk dibumbui. 11. Kansai Kyoto Ramen, ramen ini identik dengan kuah soyu. Mie yang digunakan adalah mie yang lurus berukuran sedang dengan kadar air yang rendah 30%. Kaldu terbuat dari daging babi, lemak punggung babi, dan daging ayam. Kuah ramen ini memiliki 3 jenis, yaitu kecap yang sangat kental, sangat berminyak, dan sangat kental serta berminyak. Ketiganya memiliki rasa yang sangat kuat. 12. Wakayama Ramen, ramen ini identik dengan kuah soyu. Mie yang digunakan adalah mie yang lurus dan tipis dengan kadar air 24 yang rendah 28-33%. Kaldu terbuat dari tulang babi. Wakayama Ramen bisa dikatakan sebagai ramen lokal kedua yang booming setelah Asahikawa Ramen. Secara lokal, Wakayama Ramen dikenal sebagai soba Cina. 13. Chugoku Onomichi Ramen, ramen ini identik dengan kuah soyu. Mie yang digunakan adalah mie yang lurus dan tipis dengan kadar air yang rendah 25-32%. Kaldu terbuat dari tulang ayam, tulang babi dan lemak babi. Ada banyak toko yang sebagian besar menggunakan tulang ayam dan menggunakan hasil laut seperti ikan. Kuah ramen ini bening, namun memiliki rasa yang kuat atau kental. 14. Hiroshima Ramen. Secara umum, Hiroshima Ramen lebih terkenal dibandingkan dengan Onomichi Ramen. Ramen ini identik dengan kuah soyu. Mie yang digunakan adalah mie yang lurus dan tipis. Kaldu terbuat dari tulang ayam, tulang babi, dan menggunakan hasil seperti ikan. Kuah ramen ini memiliki rasa yang ringan. 15. Shikoku Tokushima Ramen, ramen ini identik dengan kuah soyu. Mie yang digunakan adalah mie yang lurus dan tipis dengan kadar air yang rendah 27-32%, kaldu terbuat dari tulang babi. Kuah dari ramen ini memiliki 3 jenis yang diberikan kode warna, yaitu putih, hitam, dan kuning. Putih menandakan kuah yang memiliki rasa yang ringan dan manis. Hitam menandakan kuah yang memiliki warna keruh dari kecap. Kuning menandakan kuah yang bergaya soba ala Cina. 16. Kyushu Hakata Ramen, ramen ini identik dengan kuah tonkotsu. Mie yang digunakan adalah mie yang lurus dan tipis dengan kadar air yang rendah 26-27%, kaldu ramen ini terbuat dari tulang babi dan hampir tidak menggunakan tulang ayam dan hasil laut. Hakata Ramen biasanya menggunakan bawang putih yang sudah diparut atau dihancurkan sebagai bumbu masaknya, yang fungsinya untuk menghilangkan bau yang menyengat. 17. Kurum Ramen, ramen ini identik dengan kuah tonkotsu. Mie yang digunakan adalah mie yang lurus dan tipis, namun sedikit lebih tebal dibandingkan dengan mie pada Hakata Ramen. Air yang digunakan berkadar rendah 28-30%. Kaldu terbuat dari tulang babi dan hampir tidak menggunakan tulang ayam dan hasil laut. Kuah dari Kurum Ramen memiliki bau yang lebih menyengat dibandingkan dengan Hakata Ramen. Untuk menghilangkan bau biasanya menggunakan bawang putih atau jahe. 18. Kumamoto Ramen, ramen ini identik dengan kuah tonkotsu. Mie yang digunakan adalah mie yang lurus dan tebal dengan kadar air yang rendah 27-30%. Kaldu tidak 100% terbuat dari tulang babi seperti Hakata Ramen, namun juga menggunakan tulang ayam. Kumamoto Ramen juga menggunakan bawang putih untuk menghilangkan bau yang agak menyengat. 19. Kagoshima Ramen, ramen ini identik dengan kuah tonkotsu. Mie yang digunakan adalah mie yang lurus berukuran tipis dan tebal dengan kadar air yang rendah sekitar 32%. Mie tipis diambil dari aliran bihun di Taiwan. Sedangkan mie tebal diambil dari aliran soba di Okinawa,
Ramen ini berwarna agak putih karena tidak menggunakan air garam. Kaldu tidak hanya terbuat dari tulang babi, namun juga tulang ayam dan sayuran. Kuah memiliki rasa yang ringan karena memakai sayur. Pada umumnya, semua masyarakat dari seluruh negara tidak memiliki urutan-urutan tertentu dalam menyantap mie. Namun, berbeda dengan masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang memiliki urutan-urutan tertentu pada saat menyantap ramen. Menurut Kikuzo dalam Kushner urutan tata cara masyarakat Jepang menyantap ramen sebagai berikut, tarik sampai sumpit Anda terbelah dan bayangkan mie adalah pahlawan dan sup adalah pahlawan wanita Anda. Cicipi supnya. Selanjutnya, kumpulkan sebagian mie di sumpit Anda dan dengan sedikit sisa sup di mulut Anda, seruputlah. Kemudian, tanpa ragu-ragu ambil sepotong Naruto pasta ikan, dan rebung ke dalam mulut Anda. Sambil mengunyah. Masukkan 1 sendok sup ke mulut Anda dan tanpa ragu masukkan sepotong daging babi ke dalamnya. Ambil seutas mie dengan sumpit Anda dan tanpa meninggalkan apapun makan semuanya satu persatu. Terakhir, minumlah sup hingga Anda dapat melihat gambar di dasar mangkuk. Pelanggan yang cerdas memahami bahwa mie kuah perlu dimakan sangat panas dan oleh karena itu perlu diseruput. Deru sumpit, diayun dengan sendok besar, naik dengan penuh kemenangan ke arah mulut yang bersemangat. Saat uap bergulung dari mie yang menetes dengan cairan, melengkapi aksi tersebut. Untuk menghindari lidah terasa panas, diharuskan menghirup udara dingin secara bersamaan, menyeruput. Seperti itulah episode ke-10 dari Epistemologi Estetika, yang berjudul Perang dan Politik yang Merubah Kultur Mie Ramen yang bersumber dari buku The Untold History of Ramen How Political Crisis in Japan Spawned a Global Food Craze. Terima kasih untuk Gochisu Ramen Depok dan kalian yang telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk menonton segmen dan konten-konten kami yang lain. Sampai ketemu kembali, salam Foodialisme.